Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan 3 orang. Yang pertama saya sendiri, Rahmi Putri, sebagai moderator. Yang kedua, Rahmania Fadilah sebagai pemateri dan Nurul Azizah sebagai pemateri. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan membahas materi yaitu tentang penyusunan alat evaluasi program. Materi yang pertama yang akan dijelaskan oleh Nurul Azizah yaitu tentang pedoman observasi. Kepada Nurul Azizah dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya akan membacakan materi pertama yaitu pedoman observasi. Observasi merupakan suatu proses pengamatan dan pencatatan secara sistematis, logis, objektif, dan rasional mengamati berbagai fenomena yang bertujuan untuk mengumpulkan data atau informasi dan mengukur faktor-faktor yang diamati, khususnya kecakapan sosial. Berikut ada beberapa karakteristik dari observasi. Yang pertama itu mempunyai arah dan tujuan yang jelas. Yang kedua, bersifat ilmiah. Yang ketiga, terdapat berbagai aspek yang diamati atau observasi. Yang keempat, praktis penggunaannya. Dilihat dari kerangka kerjanya, observasi dibedakan menjadi 2 jenis. Yang pertama itu observasi terstruktur, yang kedua observasi tidak terstruktur. Adapun dilihat dari teknis pelaksananya, observasi dapat ditempuh melalui 3 cara. Yang pertama itu observasi langsung, yang kedua observasi tak langsung, yang ketiga yaitu observasi partisipasi. Adapun kelebihan dari observasi yang pertama itu data observasi itu diperoleh secara langsung di lapangan, yakni dengan jalan melihat dan mengamati kegiatan atau ekspresi peserta didik di dalam melakukan sesuatu, sehingga data tersebut lebih bersifat objektif. Yang kedua, data hasil observasi dapat mencakup berbagai aspek kepribadian masing-masing individu peserta didik. Adapun juga kelemahan dari observasi, yang pertama itu observasi sebagai salah satu alat evaluasi hasil belajar tidak selalu dapat dilakukan dengan baik dan benar oleh pengajar. Yang kedua, kepribadian dari observer atau evaluator juga sering mewarnai atau menyelinap masuk ke dalam penilaian yang dilakukan dengan cara observasi. Yang ketiga, data yang diperoleh dari kegiatan observasi umumnya baru dapat mengungkap kulit luarnya saja. Adapun langkah-langkah menyusun pedoman observasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, merumuskan tujuan observasi. Yang kedua, membuat layout atau kisi-kisi observasi. Yang ketiga, menyusun pedoman observasi. Yang keempat, menyusun aspek-aspek yang akan diobservasi. Yang kelima, melakukan uji coba pedoman observasi untuk melihat kelemahannya. Yang keenam, merevisi pedoman observasi berdasar hasil uji coba. Yang ketujuh, melaksanakan observasi pada saat kegiatan berlangsung. Yang kedelapan, mengolah dan menafsirkan hasil observasi. Baiklah, sekian dari materi saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Nurul Azizah. Materi selanjutnya yaitu tentang pedoman wawancara yang akan disampaikan oleh Rahmania Fadilah. Kepada Rahmania dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang pedoman wawancara. Wawancara merupakan salah satu bentuk alat evaluasi jenis non-tes yang dilakukan melalui percakapan dan tanya jawab, baik langsung maupun tidak langsung, dengan peserta didik. Tujuan dari wawancara yang pertama, untuk memperoleh informasi secara langsung guna menjelaskan suatu hal atau situasi dan kondisi tertentu. Kedua, untuk melengkapi suatu penyelidikan ilmiah. Ketiga, untuk memperoleh data agar dapat mempengaruhi situasi atau orang tertentu. Untuk menyusun pedoman wawancara dapat mengikuti langkah-langkahnya. Yang pertama, merumuskan tujuan wawancara. Kedua, membuat kisi-kisi pedoman wawancara. Ketiga, menyusun pertanyaan sesuai dengan data yang diperlukan dan bentuk pertanyaan yang diinginkan. Untuk itu perlu diperhatikan kata-kata yang digunakan, cara bertanya, dan jangan membuat peserta didik bersikap defensif. Selanjutnya, melaksanakan uji coba untuk melihat kelemahan-kelemahan pertanyaan yang disusun sehingga dapat diperbaiki lagi. Terakhir, melaksanakan wawancara dalam situasi yang sebenarnya. Sekian materi dari saya, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator.
Baiklah, terima kasih kepada Rahmania yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi yang terakhir, yaitu tentang skala penilaian. Skala penilaian yaitu observasi yang berisikan daftar dari semua aspek yang diobservasi yang dijabarkan dalam bentuk skala. Skala penilaian terdiri menjadi dua bagian, yaitu yang pertama pernyataan tentang kualitas keberadaan sesuatu, dan yang kedua petunjuk penilaian tentang pernyataan tersebut. Dalam penyusunan skala penilaian, hendaknya guru memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, tentukan tujuan yang akan dicapai. Yang kedua, tentukan aspek yang akan dinilai. Yang ketiga, tetapkan bentuk rentangan nilai yang akan digunakan. Yang keempat, buatlah item-item pernyataan yang akan dinilai dalam kalimat singkat tetapi bermakna secara logis dan sistematis. Yang kelima, menetapkan pedoman, mengolah dan menafsirkan hasil yang akan diperoleh dari penilaian pelaksanaan skala penilaian ini, yang meliputi langkah-langkah penyiapan pedoman observasi dan pengamatan perilaku peserta didik. Contoh skala penilaian yaitu yang pertama sangat tidak baik, yang kedua tidak baik, yang ketiga cukup, yang keempat baik, dan yang kelima sangat baik. Baiklah, segitu materi yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya, kami akan membuka 3 sesi. Yang pertama sesi kritik dan saran, yang kedua sesi penambahan materi, dan yang ketiga sesi tanya jawab. Sekian yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.